Inni istaudatuka ma qara'tuhu wa ma hafidhuhu wa ma fahimtuhu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman daimani mutalazimani ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Pada Ustadz Ibnu yang kami hormati, pada Bapak pengurus mushola Baitur Rahman yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Semoga hadir kita di majelis ilmu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dengan bacaan sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi rahmatatim Allah, semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, iktifa wal iktisar, pada malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-11. Yang ke-11 ini Ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Kina carita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, ngendika sapa Ibnu Umar, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhillat den halalake lana kaduwe kita apa sing den halalake maitatani bathang loro, wadamani lan getih loro. Fa amal maitatani mongko anapun utawi bathang loro iku fal jaradu walang wal hutulan iwak loh utawi iwak laut, iwak segoro. Wa amad damani lan anapun utawi getih loro iku fal kabidu api, wat tuhalu lan limpah. Akhrajahu mutaka ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad, Ibnu Majah wa fihi lan iku ing dalam hadis dha'fun utawi hadis dhaif ya tawi apes, karena samangke enten perawi sing teng riku lemah nggih. Terus riwayatane hadis niki sekalipun niki napa nggih hadis lemah nggih, tapi niki nggih kaitanipun kalian enten sebagian imam ingkang memang hadis niki mangke kaitanipun kalian barang ingkang dipun haramake niku enten ingkang dipun kecualikan. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kita atau untuk kita dua bangkai dan dua darah. Karena sebenarnya bangkai itu kan haram, darah itu juga haram, ya, haram. Tapi ada dua bangkai, ada dua darah yang dihalalkan kecuali ini. Fa'amal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan itu adalah faljaradu, satu adalah bangkainya belalang atau walang. Belalang itu ya walang ya, bahasa Jawa itu belalang. Wal kutu dan ikan yang memang di situ nanti benar-benar hidup di air, yang hanya di air tok. Sekalipun ikan nanti kalau di situ di air bisa, di darat bisa, ya tidak masuk kategori ini. Wa amad damani, adapun dua darah yang dihalalkan, karena darah itu juga barang najis, maka juga haram. Tapi ada dua, yaitu fal kabid, hati. Hati itu kan termasuk juga darah sebenarnya, darah yang di situ memang agak menggumpal, hati.
daging hati. Watukhal, tukhal ini adalah limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hurima atau haramallah al-maitata binasul kitab al-mubin. Allah itu mengharamkan bangkai dengan nas di dalam Al-Quran dengan jelas. Itu di dalam, kalau nggak salah, di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahul khinzir wa ma'ukhilla li ghairillah, sampai akhir ya. Al-Maidah ayat 3 kalau nggak salah itu ya. Wa dihurimkan, diharamkan bagimu darah bangkai, darah daging khinzir, daging babi, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu semua diharamkan. Itu nas yang jelas di dalam Al-Quran. Tapi wastasna min dzalika, kecuali dari keterangan yang jelas ini, yaitu Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah, gitu. Misal ada ayam gitu, tanpa disembelih, cekek misal gitu. Hanya ditembak, kayak burung ditembak tanpa disembelih. Sekalipun keluar darah mati, itu juga tidak halal. Nanti kalau masuk bangkai karena tidak sembelih. Karena kalau sembelih itu, hukumnya itu harus putus. Ini atau aliran nafas yang dari ini harus putus di leher. Harus ada tata cara yang baik dalam menyembelih hewan, nanti juga ada tata caranya. Tapi kalau matinya ditembak atau mungkin dibanting, disekeng, atau ketabrak, sekalipun keluar darah, itu tetap tidak termasuk hewan yang disembelih, maka tidak halal. Ataupun di situ darah, ini naskah yang jelas. Tapi dikecualikan dari keterangan di dalam surat Al-Maidah itu wastasna min dzalika ala lisani rasulih, atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Amin, yang Rasulullah ini mana dapat dipercaya. Al-Qur'annya Allah kan jelas berfirman bahwa hurimat alaikumul maitatu wadamu, diharamkan bagimu bangkai dan darah. Tapi Rasulullah lewat hadis ini ada ukhilat lana maitatani wadamani, ada 2 bangkai dan 2 darah yang memang dihalkan. Asyafa'abah lana akala maitatul bahri, yaitu Rasulullah membolehkan kita memakan bangkainya ikan laut dan maitatul jarad dan ikan belalang, atau bangkainya belalang. Wa abbahalana min dami, dan juga Rasulullah ini membolehkan kita untuk memakan darah, tapi bukan darah yang mengalir. Jadi nyembelih ayam nanti ditampung terus dimasak, dibuat didih lah, itu haram, nggak boleh. Kalau untuk berobat bagaimana? Kalau sesuatu yang haram itu boleh digunakan kalau dalam posisi darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Darurat itu bukan untuk obat loh, darurat itu kalau memang menurut keterangan medis, kalau tidak makan itu mati, itu darurat namanya. Jadi misal ini harus minum darah, ini kalau nggak minum darah menurut keterangan medis yang fikoh, yang terpercaya, ini orangnya mati pasti, maka itu boleh. Tapi kalau selama hanya ikhtiar berobat, sementara ada obat yang lain, ya tetap tidak boleh, harus tetap ikhtiar obat yang halal. Kadang-kadang kan ada orang itu cari tokek misal, cicang, alasannya untuk obat gatal-gatal. Padahal kan ada obat yang lain. Jadi gua obat katanya boleh, ya enggak. Kalau sesuatu yang haram boleh itu kalau dalam tingkat sampai tingkatan darurat. Kalau darurat itu kalau nggak makan itu mati orangnya, itu darurat namanya. Kalau nggak sampai mati masih ada obat yang lainnya, bukan darurat, masih ikhtiar, maka tidak tetap diperbolehkan. Akal tadi waktu hal itu halal darahnya bagi kita. Rasulullah menghalalkan hati dan limpa. Kalau hati limpa ini hakinya adalah darah, itu kan memang darah sebenarnya, bukan daging. Limpa juga darah. Tahrimu akal maitati wastasna min dzalika midul jarad wasamak fayakhillu akaluma bidzalika tafsil. Tapi
Ini diharamkannya bagi kita, yaitu ada haramnya bangkai dan darah. Terus dikecualikan dari haramannya bangkai darah itu bangkainya ikan laut dan bangkainya belalang atau walang. Tapi di sini tafsir itu berarti ada perbedaan pendapat para ulama. Itu qala Syafi'i wa Abu Hanifah. Hello maitatul jarad ala ayyi halin wujida sa'umata atsfa'an fahu. Kalau ikan laut dan belalang ini kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu halal bangkainya itu dalam keadaan apapun, baik mati sendiri ataupun baik karena memang sebab tangan manusia. Misal di laut dijejek nemu iwak gede mati sendiri ataupun mati sebab dibunuh, atau belalang memang sudah mati ataupun memang dibunuh dimatikan manusia, itu bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Hanifah tetap halal, sama saja. Tapi waqala Malik wa Ahmad la yahillu illa ma kana mautuhu bisababin adamiyin ba'ayak ba'abaqoha yusalliku aw yalqa finnar hayyan aw yasfi fa in mata hatfa anfahu aw fi wa'in haruma. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, bangkainya ikan laut dan bangkainya belalang ini tidak halal kecuali memang matinya sebab dimatikan oleh manusia. Jadi kalau ikan misal itu matinya memang sebab di situ bahasa itu bi ayakto abadullah, dan sebab dipotong sebagian tubuhnya, disembelih misal, atau yusalab itu dibeset, yusallik itu dibeset tubuhnya, atau yalqafinnar atau dijatuhkan ke dalam api hayat atau dibakar. Kalau memang matinya sebab tangan manusia maka itu halal, itu bagi Imam Malik dan Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu mau sendiri atau mati memang dimatikan salah saja. Tapi bagi Imam Malik dan Imam Ahmad itu harus dimatikan oleh manusia. Wa amma sama gitu. Sedangkan kalau fa'in mata hatfa'an fahu au fi ma'in haruma. Tetapi kalau matinya itu sebab hatfa anfahu au fi ma'in fa'in. Kalau matinya itu sebab dibedet hidungnya, maka haruma. Jadi kalau misal nanti matinya itu dibeleh atau memang sebab itu dibeset serat tubuhnya lah bahasanya, belalangnya itu diputus kepalanya bagaimana, itu haram. Tapi kalau matinya dibedak itu dipet angfuhu hidungnya, maka haruma. Maksudnya ikannya kuwi dempet kena jabukan lho, bekat ngeten. Maka itu haram. Itu kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa amasamak fayahillu ma minhu makana mautu bisabin adamin au qatahul ma. Sedangkan kalau menurut Imam Malik Ahmad, kalau khusus untuk samak ikan itu sama saja. Sama berarti seperti pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Wa huwa madhhabul jumhur wa yahrum 'indahu makana tafiyan wa idza Syafi'i yahillu makana tafiyan aidon. Kalau menurut jumhurul ulama, karena memang fikih itu Bapak Ibu, fikih itu pasti nggak ada pendapat yang di situ satu pendapat gitu. Pasti ulama ini ada pendapat yang di situ memang ada muqabilnya, ada yang lawannya gitu. Lah kita pilih mana kalau fikih itu? Pilih yang jumhur. Jumhur itu yang mayoritas ulama loh. Contoh misal contoh yang namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak Bu, nikah kontrak. Jadi saya nikah nanti dalam jangka 1 tahun atau 1 bulan otomatis tercerai ini. Itu jumhur ulama kan mengharamkan. Tapi ada ulama yang membolehkan. Namanya Imam Dawud Ad-Dhahiri. Itu juga madhab, cuma di luar madhabil arba'ah. Itu sebenarnya bolehkan sebenarnya. Lah kalau itu kita ikut yang mana? Lah kita ikut yang jumhur ulama itu mengharamkan, tidak membolehkan nikah mut'ah. Tapi kalau misal ikut Imam Ad-Dhahiri itu bagaimana? Ya kalau untuk pribadi
Memang ada ulama yang seperti itu nggih. Makanya jenengan juga jangan kaget kalau misal ujuk-ujuk ada kiai nikah tanpa apa namanya nggih. Mungkin ngomong dulu sama istri yang tua atau bagaimana nggih. Mungkin menurut pendapat Imam Daud Ad-Duri ini, tapi kalau jumhur ulama itu tidak membolehkan, maka kita ikut diambil pendapat yang jumhur yang mayoritas nggih. Karena fikih itu pasti seperti itu perbedaan nggih. Karena memang itu ranah istihadi. Karena kalau fikih itu ranah istihadi, sesuatu yang memang masih bisa diistihadi. Kalau kaitan dengan akidah, itu tidak ada yang istihad, itu sama, nggak boleh. Kalau fikih itu tetap, maka jangan heran. Seperti contoh najisnya anjing. Kemarin kan sudah kita terangkan bahwa anjing itu kalau menurut jumhur dan As-Safiyah itu kan menajiskan, bahwa anjing itu najis seluruh badannya ataupun air liurnya. Tapi ada ulama yang memang tidak menajiskan seperti Imam Abu Hanifah. Itu menganggap bahwa anjing itu tidak najis. Tapi kita ikut yang mana? Maka itu yang mayoritas yang jumhur ini. Itu fikih, maka jangan heran. Ini sebagai hasanah keilmuan. Maka sama ini seperti ketika ada hadis yang sebelah sini bahwa dihalalkan bagi kita ada dua bangkai, dua darah. Ini pun perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu matinya baik mati itu sendiri ataupun memang dibedat hidungnya, atau itu sama saja. Tapi kalau bagi Imam Malik dan Imam Ahmad, kalau dibedat hidungnya itu tidak halal. Tapi kalau mati sendiri atau di ini halal. Maka wa madhabu jumhurur wa yahrumu indahu makana tofiyan. Jumhur ulama ini, mayoritas ulama, seandainya ikan itu mati tapi sudah tofiyan itu sudah ngambang di atas air, jadi sudah ngambang, mungkin mati sudah lama, sudah ngambang, maka menurut Imam Syafi'i, menurut jumhur ulama itu wa yahrumu haram. Andaikan nemu ikan ya di kolam ataupun di tapi ikan ini sudah ngambang, maka itu bagi jumhur ulama mayoritas mengharamkan. Tapi wa inda Syafi'i yahillu makan tofiyan aidon. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, sekalipun sudah ngambang, kalau itu memang asli ikan yang hidup di air toh, maka itu tetap halal sekalipun sudah ngambang. Tapi kalau menurut jumhur ulama itu haram. Pilih yang mana? Yang jumhur. Tapi kalau memang eman-eman waktu tahu gede banget, eman-eman yang mau ngomong itu juga kami juga menghalalkan. Boleh. Gimana? Itu misalkan mancing kan dapat kan di sambal Oh iya, itu bukan bangkai malahan, itu ikan hidup. Bangkai itu maksudnya, jadi kita namanya sudah mati Pak, sudah mati. Kalau jangan mancing kan hidup, nanti ditaruh terus mati sendiri, itu namanya itu bukan bangkai, itu ikan hidup. Itu halal, udah kena halal. Kalau kita yang dimaksud bangkai itu kita sudah gak hidup maksudnya loh. Ini kan ada perbedaan ulama. Tahu ngambang lah ya. Ya kalau ngambang itu kan kata jumhur ulama itu haram, tapi kalau menurut Imam Syafi'i tetap halal. Kayak kalau yang ketahuannya sudah ngambang. Kalau kita mancing misal mati, ya itu misal itu halal banget itu. Apalagi nanti kalau matinya habis dibeli sama peso, digoreng dimakan halal. Ya itu yang dimaksud itu Pak, yang dimaksud kalau ikan laut tanpa disembelih mati dengan dipancing, ditaruh di wadah lama terus mati, itu halal. Ini kalau yang dibahas ini adalah yang dimaksud bangkai itu yang memang kita menemukannya sudah tidak hidup gitu loh. Kalau ikannya memang hidup di laut atau belalang itu yang ya belalang bukan belalang yang orang-orang yang hidup singkong yang ngorok, bukan. Belalang yang di pohon singkong itu, ya belalang yang itu Pak. Bukan belalang singkong kayak dan bengi-bengi, bukan itu. Walang lah bahasa itu walang. Ini yang dimaksud adalah itu. Gimana? Ya walang bukan belalang yang bunyi malam-malam. Jangkrik. Oke, sak ngertose kula niku setahu saya belalang itu yang belalang yang hidup itu loh Pak, yang disingkong belalang itu. Kalau jangkrik mungkin juga kategori belalang kayaknya. Kategori masuk belalang. Itu kan bakarin Mas. Itu juga kategori belalang juga. Kategori belalang kayaknya insyaallah, karena memang dua-duanya itu kan
Ya Pak dibelah gimana lehernya kayak gitu ngeten. Oh kalau lalat itu beda Pak. Nih, kalau lalat itu termasuk itu kan masuk kategori apa hewan yang merayap gitu nggih. Jadi itu haram nggih. Haramnya karena apa? Karena memang dikategorikan itu barang yang termasuk menjijikkan sebenarnya nggih. Kategori menjijikkan gendong nggih. Terus gimana? Nggih. Dulu kecilnya kula padahal dereng paham. Seneng tapi kayak gitu nggih. Jadi begini nggih. Ukuran syariat itu nggih, contohnya kayak entrung gitu nggih, entrung, gendon, nggih, larut itu kan sesuatu yang memang kategori menjijikkan Pak. Jadi bahasanya fikih ini adalah sesuatu yang jemberi gitu nggih, jemberi. Dalam menghukumi sesuatu itu haram apa tidak nggih, itu bukan karena memang awake dhewe itu kalau makan kolu apa ndak ngoten lho, masuk apa ndak, doyan apa ora, enak apa ora, jijik apa ora, bukan itu. Takarannya bukan kita, tapi takarannya hukum. Hukum ini menghukumi menjijikan apa enggak. Karena menjijikan itu kan apa namanya nggih? Kategori itu masing-masing dari kita kan relatif. Punya prinsip sendiri-sendiri. Jadi mengesankan gendon bagi mungkin menjijikan, mungkin bagi jenengan tidak. Tapi bukan itu ukurannya. Ukuran itu hukum fikih ini mengatorikan menjijikan apa enggak. Kalau fikih menghukumi menjijikan, baik orang yang merasa jijik dan tidak, ya itu tetap haram. Sama nih sebenarnya kayak orang berbuat dosa itu takarannya kan fikih menghukumi dosa apa tidak, bukan menghukumi antara ikhlas dan tidak. Contoh orang zina, nyun sewu, kayak apa namanya pelacur, orang jajan lah, orang jajan yang beli dengan yang jual, kok ikhlas banget Bu, suka sama suka ya. Ya sing selarang lah contohnya ikhlas betul kira-kira itu yang beli sama yang jual ya, ikhlas kan ikhlas. Yang beli ya ikhlas, yang dodol ikhlas, tapi nak ikhlas berarti boleh sama om ikhlas sih. Maka cara hukum bukan seperti itu. Cara hukumnya adalah memang zina itu diharamkan, tidak boleh baik orangnya ikhlas dan tidak. Sama ketika kita hutang di bank yang ribawi, di bank-bank konvensional, kan yang hutang juga ikhlas, si hutang ikhlas banget, bahkan pakai promosi besar-besaran. Tapi kan Allah memang ahalallah al-bai'a wa harama riba itu jelas, bukan faktor ikhlas dan tidaknya, tapi memang syariat hukum Allah itu hukum itu haram, maka tetap punya haram. Jadi sama ini seperti bangke kayak hewan-hewan seperti larong, gendong, terus apa lagi itu yang memang orang kadang-kadang banyak yang suka entung, kadang-kadang ada entung tulang itu kadang ada yang seperti itu. Nah itu semua itu memang tidak dibolehkan. Jadi misal ibu ini makan jambu ada ulatnya, itu karena sudah berbentuk hewan yang jangan, sekalipun terbentuk dari jambunya begitu kan, sudah berbentuk hewan. Dan kembali lagi, jadi kalau ikannya itu bangkainya ikan yang di air itu memang kalau sudah mengambang, kalau menurut jumhur ulama itu haram sudah. Tapi kalau menurut Mas Syafi'i itu halal. Ya tersanjung dengan punya kolam ikan banyak, ya ada yang mati kok besar tahunya semisal emang temen yo tak buang dibuang lah. Imam Syafi'i nulih kalau memang sudah tidak bau ya monggo, kalau sudah bau ya jangan, karena sudah agak menjijikan. Tahrim aqdada wastasna min dzalikal kabid wa tukhal fa yahilu aqluhuma. Kalau haramnya kita memakan darah dikecualikan yaitu hati, maksudnya daging berupa hati hewan yang halal memang, hati kambing atau hati ayam dan limpahnya itu halal. Keduanya kan itu darah sebenarnya, darah yang menggumpal, bukan daging, itu halal. Dan ini hadis yang ke-11 bahwa darah dan bangkai itu sebenarnya haram kecuali bangkainya ikan laut yang di situ memang tidak mengambang, gitu ya kesimpulannya. Bangkainya ikan laut yang belum mengambang, kalau sudah mengambang itu berarti jumhur ulama mengharamkan. Sekalipun ada pendapat yang Syafi'i yang di situ membolehkan.
Sedangkan kalau untuk darah, kalau memang darah ya itu nggak boleh, tapi kalau hati dan limpa itu hukumnya halal, boleh dimakan. Maka kalau Bapak Ibu ini menyembelih hewan, misal itu darahnya jangan diwadahi terus dibuat didih, dimakan. Biasanya Mbah sing kan seneng Mbah mangan didih enak ayam ya itu hukumnya haram, nggak boleh. Kalau itu banyak, lah ini kadang-kadang yang kurang hati-hati. Kalau kita makan ayam makan ayam enak banget, ayam kampung sampai dikretak balungi kayak darah sing tengah-tengah balung lho, itu kan darah. Nah itu haram, jangan sing untuk nenek baik untuk nenek telas orang anak balung. Kadang-kadang mangan ewak enak sampai dikretak balung kayak dipangan gede sing gede balung itu kan darah. Tapi beda dengan sumsum. Kalau sumsum itu beda nanti kalau sumsum kambing misal tengahnya itu kan ada dagingnya, itu bukan darah, itu sumsum beda. Bapak-bapak kalau pengen perkasa makan itu kan sumsum kambing. Dan hadis yang ke-12 ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Ini hadis yang ke-11, saya kira sudah cukup sampai situ. Intinya bahwa bangkai semuanya itu haram, kecuali di situ ada bangkai ikan laut atau ikan yang hidup benar-benar di air sama bangkainya belalang, dan antara hati dan lipat dari itu halal. Saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a, niki hadis yang ke-12, nalika tumibo apa ad-dubabu laler fi syarabi ahadikum ing dalem inumane salah sijine sira kabeh. Jadi mungkin lagi medang dijikon kosokan laler ngoten di air. Moko fal yahmishu, moko nyelupono sapa ahad ing adubab. Ini kanjeng Nabi loh ini Rasulullah yang berkata. Summal yaz'ahu, nuli ngentasono sapa ahad ing dubab. Fa inna fi ahadi jannahaihi, mongko temesune ing dalem salah sijine suwiwi lorone dubab laler daan ana penyakit. Wa fil akhir lan ing dalem suwiwi kang meneh syifaun ana tombo. Akhrajahu ngetokake ing hadis sapa Bukhari wa Imam Bukhari wa Abu Dawud wa zadalan nambahi sapa Dawud wa innahu lan tamsune ahad iku yatki ngeduhi sapa ahad bijanahihi kelawan sewiwine dubab ala dewi kang iku tetep ing dalem janah ada uti penyakit. Hadis yang ke-12 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza waqa'at dubab, ketika lalat jatuh fi syarabi ahadikum, di dalam minuman kalian. Ketika ada lalat yang jatuh di dalam minuman, lagi medang mungkin kopi apa ngeteh apa nyusu, jika ada lalat yang jatuh di situ, maka kata Nabi fal yamisu tsumma yasnahu fa inna fi hadi ajnahi daan. Kalau sudah di situ kemasukan lalat, maka di situ fal yamisu, bukan diambil, dicelupkan, sekalian dicelupkan sebentar, terus nanti diangkat, jadi bukan langsung diambil, tapi kata Nabi ini celupkan sebentar loh, bukan dicelupkan bawah di dalam, udah celupkan sebentar, lalu langsung diangkat. Sebab apa? Fa inna fi hadi jannahaihi daan. Sebab di dalam sayapnya lalat itu, yang satu itu daan ada penyakitnya, tapi wafil akhir sifat, di dalam sayap yang lain ini ada obatnya. Maksudnya itu kata Nabi. Ini akhrajul Bukhari loh. Ini hadis riwayat Bukhari berarti hanya sahih. Kalau memang ada lalat yang ke dalam air lagi minuman, maka dicelupkan dulu sebentar, diambil.
Karena di dalam satu sayapnya lalat ini itu ada penyakit, tapi yang satunya ada obatnya. Ditakut nanti langsung diangkat, yang masuk penyakitnya tok, obatnya nggak ada. Kalau memang eman-eman kita nggak untuk masuk akeh kena laler, kan sayap kalau dibuang, malah nggak apa-apa. Apa tidak najis nanti dibilang ada keterangannya. Sementara itu dulu pemahamannya bahwa kalau kejatuhan air minum kita lagi medan lah, lagi ngopi atau lagi ngeteh bagaimana kemasukan lalat, maka lalat didudukkan sekalian sudah habis sebentar. Karena apa? Untuk obat, untuk nanti sayapnya yang penyakitnya yang masuk. Tapi kalau dimasukin semua, insya Allah obatnya plus ada obatnya. Sayap yang penyakit yang kanan apa yang kiri? Kalau penyakit yang kiri, yang kanan itu yang obatnya. Nanti ada di belakang ini ya, di belakang. Tak terang nih. Adubab ada adulil insan laqad akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa fi maqalahu annahu la yantiq. Adubab itu lalat. Lalat itu memang ada adulil insan, memang satu musuh bagi kita sebenarnya lalat niku nggih. Tapi kan sebenarnya itu memang nyatroni ganggu, satu itu maksudnya mengganggu kita, mengganggu. Tapi kan apapun yang diceritakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Seperti nyamuk, lalat, jane ngapa sih wong nyamuk penyakit tidak digawe. Itu semua ada rahasianya, hanya Allah yang tahu itu manfaatnya apa. Minimal bagi kita ya itu jadi menciptakan lapangan kerja, jadi ada obat nyamuk, ada baygon, paling tidak kan itu. Tapi yang apa faedahnya ya Allah hanya Allah yang tahu. Bagi kita mungkin seolah itu sebenarnya nggak ada faedahnya seperti lalat ini. Tapi kan apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu pasti berarti dan manfaat untuk manusia. Laqad Rasul saddaqa fi ma qallahu li annahu lantik nganil hawa. Kalau Rasul Nabi Muhammad berbicara atau mengabari apapun itu pasti sodik, pasti itu sesuatu yang memang benar, tidak mungkin bohong Nabi itu. Termasuk urusan alat ini. Kalau bagi kita kan sekilas, lawang lalar jadi langsung ditas kok dijeruk-jerusan gawe katakan. Kok rumah sekalian dimasukin ke air kan seolah-olah sepertinya kan jijikan nih. Tapi kalau itu yang mengabari memang Rasul Nabi itu pasti ada bedanya. Termasuk ini ada obatnya, ada penyakitnya. Nah ini ternyata menurut Mangkengi penelitian medis modern itu memang betul. Ini juga termasuk bentuk mukjizatnya Nabi. Maka kalau Nabi yang mengabari itu pasti sodik, pasti itu sesuatu yang benar, tidak mungkin salah. Li'annahu la yantiq anil hawa, karena Nabi itu kalau berbicara tidak pernah pakai nafsu. Nabi itu kalau berbicara tidak pernah pakai hawa nafsu, tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya pikiran sendiri, pasti berdasarkan ilham wahyu ilahi. Beda dengan kita, kalau ngomong apa-apa kan dengan kesuh. Kalau begitu lagi tidak kesuh, ada maunya, itu kita. Kalau Nabi tidak, kalau Nabi pasti itu menebar kebaikan. Karena memang Nabi itu adalah jelentrehannya atau penjabarannya Al-Quran pasti betul kan Nabi. Bi anna dubab yasqutu 'ala janahil aisar. Karena memang lalat di atas sayap, sewibi atau sayap yang kiri itu alladzi fihi da'. Di dalam sayap yang sebelah kirinya lalat itu ada penyakitnya di sayap lalat yang sebelah kiri. Wa syifa min hadzal marad al-asl la yakuna illa bi khamisi li tasul faidah. Sedangkan obatnya itu tidak ada. Jadi di sayap yang sebelah itu ada penyakitnya, itu obatnya tidak ada sebenarnya, tidak ada. Illa bi khamsihi li tasul faidah, kecuali dengan mencelupkan sayap yang sebelah kanan itu. Ditahsul faidah al-marju minal janah hisani al-aiman. Jadi obatnya itu di sebelah sayap yang kanan. Waqad sabata hadhil mu'jizat an-nubuwah. Ini termasuk min hadhil mu'jizatin nubuwah. Ini termasuk salah satu kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tahu Nabi itu bukan ahli kedokteran, bukan ahli peneliti. Dan faktor rohan ini aktif
al-hadis. Lah penelitian ilmu kedokteran al-hadis yang modern, yang anyar baru, yang modern, ini menetapkan atau memang penelitian kedokteran, ilmu kedokteran yang modern saat ini itu biwasitatil majhar, dengan memakai majhar itu mikroskop. Ini memang diteliti, memang betul bahwa di sayapnya lalat itu ada penyakit dan ada obat. Di sebelah kiri dan sebelah kiri penyakitnya, sebelah kanan obatnya. Ini Nabi pada saat itu kan belum ada mikroskop yang berkata Nabi, tapi diteliti oleh ilmu kedokteran modern, memang seperti itu, nyata betul. Maka kalau Bapak Ibu lagi ngopi, ada alatnya, celupnya sebentar langsung diangkat, atau celup langsung dibuk-buk sekalian jangan. Lah kalau dibuang gimana? Ya kalau memang ibu merasa jijik terus itu nganunya. Tapi kalau memang kata Nabi itu tidak najis, memang ya lebih baik sebentar jangan aja lah, jangan gitu. Karena apa? Kita ngikut Nabi kan seperti itu. Gitu. Ini bagi yang tahu. Gimana? Bagi yang tahu. Ya makanya ngaji ini kan jadi tahu ya. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Ngaji dibuang. Ya. Ilmu gitu. Ya contoh misal gitu, kayak segini, mas segini misal. Baru begini langsung kena ini, dibuang kan Eman-eman. bukannya eman-eman mubadir juga. Membuang sesuatu yang mengatakan mubadir itu kan nggak boleh juga. Kalau kata Nabi itu halal, tidak najis, ya kenapa harus dibuang kan? Tinggal celupin sebentar, kan itu saat diobati, udah itu berarti bersih. Kalau yang jatuhnya yang sayap kanan, berarti nggak usah celup kena. Kan dibilang isi kanan sih. Ya emang yakin dengan itu. Karena memang itu hewan kecil, kita kan tidak tahu tuh yang masuk yang kanan apa yang kiri. Kalau memang pertengok yang kanan ya monggo, kalau memang maka kata Nabi itu bahasanya dicelupkan sekalian aja, karena memang kita tidak tahu yang kanan yang kiri. Kalau misal, kalau memang mantep wah dia nulis tangan tok takat baik langsung, ya monggo kalau memang mantep. Tapi kata Nabi, memang kalau ada alat yang jatuh ke minuman itu dicelupkan sekalian aja lalu diangkat begitu. Faedahnya di sini adalah yang satu, jawaz qatli dubab idza saqata fi syarab awit ta'am bi khamsihi al jannah asani alladhi fi shifa. Ini bolehnya membunuh lalat ketika jatuh di dalam minuman atau makanan dengan menyilem apa bahasa Indonesia ini? Membenamkan hanya disiram ke air sekalian ala janah hasani, untuk memang betul-betul bahwa sayap yang ke-6 itu, yang kedua itu bisa masuk ke air. Ini bolehnya membunuh lalat. Sebenarnya kita kan tidak boleh ya baik membunuh itu nggak boleh, baik itu yang memang manusia ataupun makhluk Allah yang ada, terkecuali itu satu ada darurat, yang kedua memang ada hewan-hewan tertentu yang boleh dibunuh. Seperti tikus, anjing gila, ular itu boleh dibunuh. Ini boleh dibunuh. Cicak itu juga boleh, ada hadis Nabi. Cicak itu boleh dibunuh. Lah kalau memang boleh dibunuh Nabi, kenapa harus diceritakan oleh Allah? Ya itu rahasia Allah juga. Jangan tanyakan gitu. Itu memang ada hadisnya. Itu hewan itu boleh dibunuh. Termasuk ini, kalau memang lalat itu masuk ke air, maka boleh membunuhnya dengan membenamkan ke air itu. Jawaz qatli dubab idza saqata fi syarab. Jadi bolehnya membunuh lalat ketika masuk ke air. Karena untuk obat sini, tapi diangkat dong ya, bukan obat terus diobeskan dengan lalatnya, yang nggak boleh. Adubab idza mata fi ma'i la yunajjisuhu. Fa'amar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khamsi dalil annahu sayamut min dalika sayyima siyama idza kana ta'am haram di annamita ma'ala damalahu tahir. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa lalat ketika mati di dalam sesuatu yang cair seperti minuman itu teh, kopi, susu, maka ayuna jisuhu, tidak membuat najis. Kenapa kok tidak membuat najis? Rasul memerintahkan untuk membenamkan sekalian loh, dibenamkan. Berarti itu menunjukkan bahwa lalat itu tidak najis. Itu dalilun ala annahu sayamut min dalika siyama idza kana ta'am haram. Apalagi kalau lalat itu mati di makanan yang panas. Tapi kayaknya kalau panas jarang yang nempel ya lalat ya.
Jadi jenengan lagi baru ngetestasi panas kena lalat jarang kayaknya. Tapi buat Anda kalau nempel di situ, itu nasinya tidak najis. Atau di kopi yang panas langsung di situ juga tidak najis. Li'anna maitata maladama lahu tohiro maladama, sebab lalat itu tidak ada darah, lahu tohiro maka suci. Ya Allah alam itu ini di dalam sarahnya itu Ibanatul Ahkam mengatakan seperti itu. Kenapa kok di situ tidak menajiskan sesuatu yang cair ketika lalat masuk ke situ? Karena memang lalat itu ladama, tidak ada darah yang memang benar-benar jelas-jelas mengalir di situ. Kalau nyamuk jelas itu. Ya. Tapi sepada memang di situ tidak ada darah, tapi kan itu juga termasuk hewan yang menjijikan, menjijikan. Menjijikan itu beda dengan haram loh, menjijikan itu bukan najis, beda. Contoh, contoh kayak misal upil, teler, umbel, itu bukan najis tapi menjijikan. Jadi kalau nempel di maju, dilapis tok cukup boleh. Upil itu bukan najis, tapi kalau yang najis itu yang keluar dari lubang yang bawah itu najis semua. Beda. Sama dengan ini. Lalat itu bukan najis, menjijikan, tapi bukan berarti di situ boleh dimakan. Dupe upile anu itu najis terus didilat, kan menjijikan, ya tetap nggak boleh. Kayak lalat bisa dupe orang najis, kubuk sengkawit diminum, ya jangan juga, karena kalau menjijikan memang harus tetap disuci bersihan, bukan najis, kena ngumpul bodolan, santrap bisa, ya jangan juga, karena memang menjijikan. Kalau menjijikan, kalau menurut saya ya harus dibersihkan, jangan gitu. Kalau nyamuk memang ada darah, bahkan itu membatalkan sholat loh, Kalau najis itu kan ada darah, kalau memang sudah ada darahnya loh, apalagi itu jenengan, bisa di sholat kesini, jenengan kenapa nanti tangannya sekalian habis takbir langsung tepak tamu sekalian, oh jelas ada darah di sini, itu batal malah sholatnya jenengan karena najis. Setitik apapun, kecil apapun, kalau gila memang jelas, itu memang jelas darah, maka batal sholatnya. Maka harus dibersihkan dulu, dibatalkan sholatnya dibersihkan dulu. Bukan wudhu ya? Gimana? Tidak membatalkan wudhu tapi ya harus disucikan. Disucikan, bukan membatalkan wudhu. Ininya harus disucikan dulu. Itu beda. Tidak membatalkan wudhu, tapi itu buat najis, ini najis. Sholatnya yang batal, bukan wudhunya. Harus dibersihkan. Wudhunya tetap harus dibersihkan. Jadi misalnya lagi sholat, memang di situ ada darah nyamuk di sini, maka itu sholatnya tidak sah karena ada najisnya kelihatan loh. Kalau tidak tahu sih namanya tidak tahu. Maka sholatnya dibatalkan, dibersihkan dulu, nanti diulang sholatnya. Tapi wudhunya tidak batal. Kecuali nanti kalau memang darah itu keluar dari sesuatu yang membatalkan wudhu, sesuatu dari yang membatalkan wudhu, misal itu darah keluar dari lubang bawah misal, itu benar jelas-jelas keluar dari situ, maka itu najis sudah, itu batal wudhunya. Mu'jizatun nubuwah bi isbatid da'i wa da'wa. Terus yang ketiga, hadis faedah hadis ini menunjukkan kemukjizatan Nabi Muhammad dengan bi isbatid da'i wa da'wa. Nabi itu mengatakan bahwa di sayap kirinya ada penyakit, di sayap kanannya ada obat. Dan menurut penelitian ilmu modern, medis modern hari ini, memang seperti itu kenyataannya. Kalau pernah mencoba jajal dibuka di Google coba, sayap lalat itu kayak apa? Ternyata mengerikan juga, Bu. Coba jangan buk tahu itu, coba dibuat apa di YouTube, dibuat sayap lalat sebelah kiri, nanti keluar, ternyata banyak banget bakterinya itu, masya Allah, banyak, mengerikan sekali ternyata. Itu hari ini kan banyak itu coba dilihat. Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi itu kan zaman dulu belum ada mikroskop, bukan seorang peneliti, hanya semata-mata berbicara berdasarkan wahyu Allah. Ternyata betul hari ini. Itu yang namanya mukjizatun nubuwah. Itu mukjizat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmiah itu pasti, itu dari Sang Maha Pencipta. Fi janahai dubabah faqat qarati al hadis hadil hikmah biwasatil mikroskop. Ini bahasane Arab.
Ternyata mikroskop bahasa Arabnya mikroskop sami mawon. Lah ketetapan ini ternyata atib al-hadis hadil hikmah diwasitun mikroskop. Hari ini karena ada mikroskop maka di situ ketahuan bahwa memang benar-benar di sayap lalat itu ada penyakitnya dan ada obatnya. Anabil Jahil Aisar madatus samal yang ada laha ilal madah al-ukhra allati fi janahil aiman. Maka tidak ada obatnya sayap yang kiri kecuali sayap yang kanan itu dicelupkan, maka obatnya di sebelahnya. Atadawa mas'un ladai falayatruk al-insan. Faidah yang hikmah yang keempat dari hadis yang ke-12 ini bahwa atadawa itu mertambah, cari obat itu masuk itu diperintah oleh syariat, diperintahkan minat dari penyakit falayatruk, maka jangan kita meninggalkan atau tidak berobat ketika sakit. Al-insan nafsahu tawakal bal alaihi ayu aqwalu wa yaqal. Maka ketika kita sakit, menurut hadis ini kita harus berobat. Nabi itu kan menyuruh kalau ada lalat yang masuk air maka dicelupkan biar ada obatnya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sakit oleh Nabi harus berikhtiar berobat. Janganlah bodoh-bodohan Gusti Allah kalau sembahyang mari itu 5 hari, tidak boleh juga. Atau kadang-kadang kalau kita sakit karena sudah sakit putus asa, lah wis sudah kemana-mana, sudah begini terserah Allah lah. Jadi jangan juga. Karena atadawa itu masuk minat dari kita tetap harus berusaha. Ya, sekalipun mungkin harapannya tipis karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya antara sehat, sakit itu pun semua itu sebenarnya bernilai ibadah. Karena tidak ada kehidupan dari seorang muslim yang tidak bernilai ibadah, itu tidak ada, Pak. Yang ada itu hati kita terputus dengan Allah. Satu contoh misal kehidupan kita itu sebagai seorang muslim dan muslimah itu sebenarnya setiap waktu nilainya ibadah. Kenapa? Karena kita selalu menanti untuk beribadah kepada Allah. Contoh, hari ini kan sudah sholat isya, maka kita menanti waktu sholat subuh. Kalau orang memang menanti sholat itu ibadah, pahalanya nilai itu sama dengan melaksanakan sholat itu. Jadi kalau misal ibu mau jamaah ke sini, maka ketika ibu duduk menunggu waktu sholat, duduknya itu sama dengan nilai sholatnya. Paham ya? Lah, ketika hati kita ini nanti dicamplone bahwa besok saya mau sholat subuh. Berarti dalam waktu yang kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita menunggu sholat waktu subuh, itu sama ketika kita duduk mau sholat. Itu benar ibadah, Bu. Coba bayangkan kalau hati kita nyantol ke Allah 24 jam, subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya, full ibadah itu. Cuman kan yang hati kita kadang-kadang putus. Baru sholat isya ya suara kemutan Gusti Allah, kemutan itu jejik asoto krono naum nembe. Nah, padahal kan jeda waktu itu bisa benar ibadah. Kalau memang kita itu di hati kita memang nyata insya Allah besok saya mau sholat subuh, maka diniati itu, Pak Bu. Ketika habis sholat isya ya diniati besok mau jamaah sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh ya diniati mau jamaah sholat isya, maka benar ibadah. Sakit, ketika kita terkena sakit misalnya, ketika sakit itu kita kok ridho ya Allah, saya terima sakit ini karena memang ini dari Engkau ya Allah, semoga Engkau beri kesabaran pada hatiku. Ketika kita ikhlas seperti itu, Pak, itu sama dengan ibadah ketika kita sholat di masjid, di musola, sama. Karena qada dan qadar itu kan termasuk rukun iman. Ketika kita ikhlas menerima sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah, itu namanya ibadah juga. Jadi jangan disalahpahami, kayak gini sakit, orang talas yasina, tidak bisa sholat, tidak bisa jamaah. Jangan seperti itu, jangan loh. Karena ketika kita menerima sakit ini dengan ikhlas, itu pun nilainya ibadah juga, sama sebenarnya. Tapi jangan diminta juga, sakit itu jangan diminta. Tetap ya ikhtiar berobat. At-tadawa masukun minad da'i wal yatruk al-insan nafsahu tawakalan bal alaihi ayaqula ya takal. Namanya tawakal itu bukan kok berarti kita ibaratnya terserah Allah lah, bodoh-bodoh ya enggak. Tawakal itu adalah sesudah kita berikhtiar baru pasrah kepada Allah. Diibaratkan
Kalau kita tawakal itu adalah kita punya kuda, talinya diikat ke pohon atau ke tempat pengikatan, baru kita tawakal kepada Allah. Bukan nanti kudanya dilepas, nah bodoh-bodoh Allah. Kalau ngambilku ya kembali lagi, ya nggak seperti itu. Sama. Kalau kita sakit, kalau kita sudah berobat, sudah berusaha, nah itu baru tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira hadis kedua niku sebenarnya mau sampai ke hadis ke-13 gitu, tapi jenengan mripate kayaknya sudah liep-liep. Karena memang ngaji itu kan surga Pak Bung nggih. Ngaji itu surga. Surga itu kan dingin. Silir-silir nggih. Nek silir-silir mesti ngantuk nggih. Makanya ngaji itu ngantuk karena memang surga sih nggih. Beda kalau yang bukan ngaji nggih. Orkes, dangdut, karena itu nang sih api panas. Ya nang ngantuk. Udah, saya kira begitu. Moga-moga hari ini ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Kesimpulannya bahwa bangkai itu memang haram kecuali bangkainya ikan laut dan ikan belalang. Terus yang kedua ini bahwa dalam lalat ini ketika jatuh ke dalam minuman ini tidak membuat najis, tapi bahkan diberitahu oleh Nabi kita sekalian untuk mencelupkan karena memang di situ ada obatnya. Karena lalat itu kan memang membawa penyakit sebenarnya, tapi obatnya di lalat itu sendiri. Saya kira begitu, ya semoga ada manfaatnya. Mungkin ada yang belum terlalu paham sedikit sebelum kami tutup. Insya Allah paham Ibu ya? Gimana? Itu yang dalam arti memang masih kelihatan darahnya atau udah beku yang misalkan ulamanya sama Pak, darah itu baik sudah beku ataupun masih berberuk darah itu semua najis dan haram. Kadang di belakang itu kadang ada yang masih. Tapi kan darah, kalau memang jelas darah itu kan nggak boleh. Darah itu baik sudah beku atau memang belum beku sama saja. Ya sama-sama memang di situ hukumnya haram nggak boleh. Najis sama darah, ya kalau di dalam tulang kan itu ketutup lah, tapi kalau dimakannya nggak boleh di dalam tulang. Jadi kalau bisa ya ajak kaki balik timbangannya jangan dibuang aja. Umpan kucing. Ya kalau memang jelas-jelas itu kelihatan darahnya nggak boleh Pak. Kalau jelas-jelas. Kalau memang ini daging lah. Mungkin di dalamnya ada darahnya, yaitu matangnya itu daging, jangan diragu-raguin. Tapi kalau memang jelas-jelas itu ada setengah matang masih ada darahnya, ya dibersihin dulu lah. Kalau nggak jelas samar-samar ya dimantepin. Misal daging ini kira darah apa ya, ada darahnya apa enggak ya, udah mantep nggak ada gitu aja. Jangan mama-mama. Dan saya kira begitu sudah ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.